Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Elektronika Milenial mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke Mas Bro, kita akan melanjutkan untuk merangkai power supply SMPS 12 volt 30 ampere yang pada sebelumnya kita telah merakit bagian penyearah dan power switching ya. Nah, pada kali ini adalah bagian yang ketiga, yaitu trafo GDT. Sebelumnya saya ingin prolog sebentar bahwa saya memang akan terus melanjutkan untuk serial ini sampai tidak ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya dan hati saya ya. Karena menurut pengalaman saya sendiri, dulu ketika saya ingin merangkai sebuah power supply yang rumit ya, karena sebelumnya sudah merangkai power supply yang sederhana. Nah, untuk rangkaian yang ini power supply SMPS 12 volt 30 ampere menurut saya memang rumit ya. Sudah cukup banget rumit lah, tapi masih mungkin sekali untuk kita pelajari. Karena kalau menurut saya ini tergolong masih muda ya. Dulu saya belinya itu murah, sekitar 55.000. Nah, memang untuk mempelajari ini, kalau menurut pengalaman saya itu memang tidak cukup hanya sekali dua kali, seminggu dua minggu, tapi harus berkali-kali dan mungkin bahkan berbulan-bulan ya, sampai kita menemukan chemistry atau hati kita itu masuk istilahnya. Jadi jiwa kita itu masuk ke dalam rangkaian ini. Nah, makanya dari itu saya sudah banyak sekali membuat versi-versinya dari menggunakan Pro Tools, kemudian hanya menjelaskan secara global saja. Nah, kemudian yang ini adalah per blok-blok atau per bagian, tapi saya berusaha untuk menggunakan PCB sendiri. Dan untuk hal ini pun saya belum puas ya. Nanti bahkan akan saya sajikan lagi dalam bentuk pemasangan yang sangat detail ya. Kenapa seperti itu? Karena memang saya ingin mempunyai yang bentuknya seperti ini, PCB seperti ini, dan juga nanti ada juga yang bentuknya itu dalam bentuk perkabelan. Jadi bagian perkabelannya itu kelihatan semua seperti ini. Nah, kalau yang ini kan hanya bagian PCB-nya aja ya, PCB yang dari atas. Sekarang kita lihat sebentar untuk dalam PCB ini. Ini kalau sudah dibuat seperti ini akan sangat jelas sekali ya, akan sangat mudah sekali bahwa ini adalah merupakan sebuah rangkaian trafo GDT. Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali outputnya ini. Nah, ini terminalnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 terminal. Nah, ini kalau kita langsung lihat di PCB sangat sulit sekali untuk terbaca Mas Bro, akan sangat sekali untuk kita pahami lah, tidak terbaca ini arahnya kemana. Nah, kalau seperti ini kan bagi saya ya, terutama bagi saya akan mudah sangat sekali membaca bagian-bagian ini. Dan alhamdulillah saya 90% sudah sangat hafal tentang rangkaian ini. Ini ya, saya tidak melihat skema. Kalau yang ini sama sekali tidak melihat skema. Yang ini nanti adalah untuk terminal yang menuju ke bagian feedback ya, feedback atau bagian osilator nanti, yang juga terhubung dengan bagian sekunder. Ini yang tiga ini nanti yang akan menuju ke bagian PWM TL494 atau KA7500. Ini kalau tidak salah nanti ke pin 11 ini ya. Nanti kita lihat di skema. Ini juga mengarah ke TL ini. Nah, ini adalah bagian untuk pin dari trafo GDT-nya. Kalau kita lihat seperti ini pokoknya yang bagian ini, pinggir-pinggir ini nanti yang mengarah ke elko di bagian power switching transistor ya. Ini pasti yang mengarah ke elko positif yang ini. Nah, kalau yang ini nanti adalah bagian untuk jalur negatif atau ke emitor. Juga ini nanti akan mengarah ke bagian
filter ya, elko filter yang besar yang 450 volt. Oh sorry, yang jalur ini, yang pin kedua dari atas ini nanti akan menuju ke bagian trafo yang primer ya, trafo yang primer, langsung terhubung bagian trafo primer. Nah kemudian yang dua ini dengan ini nanti akan yang menuju ke bagian jalur negatif ya. Jadi ini jalur negatif emitor dan yang menuju elko filter yang ini. Kemudian yang ini nanti akan yang menuju ke bagian pertemuan dioda, juga pertemuan antara transistor bagian emitor dan juga kolektor. Jadi dalam power switching itu memang seperti itu ya. Ada bagian transistor, emitor dan kapasitor yang saling terhubung. Dan ini juga dihubungkan dengan pin yang ini ya. Jadi seperti itu Mas Bro secara singkatnya. Kemudian kebetulan ini untuk jalur PCB-nya atau perkabelannya memang sudah saya solder. Karena saya belum mendapatkan mood saja atau belum mendapatkan semangat nanti untuk membuat perkabelan untuk menyederhanakan satu persatu. Tapi nanti insya Allah entah kapan kalau saya sudah ada mood lagi, saya akan full untuk menyederhanakan perkomponenannya ya, perkomponen dan percabangannya ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian kita lihat di skema, ini ada skemanya ya. Jadi kalau di skema kita lihat ini adalah bagian rangkaian trafo GDT-nya. Ini adalah trafonya. Jadi ada 8 pin. Kalau kita lihat di sini nih, ini berarti ya. Nah, memang rumit banget Mas Bro, rumit banget. Jadi memang untuk memahami jalur seperti ini tidak hanya cukup sekali 2 kali ya. 1 minggu 2 minggu itu menurut saya belum cukup. Tapi dengan sering kita bongkar pasang dan solder menyolder, lama-lama kita akan sangat paham ya, pokoknya sangat paham luar dalam dari rangkaian ini. Kalau saya cara memahaminya seperti ini, saya menyoldernya itu atau mengurutkannya mulai dari jalur resistor yang ini dulu. Jadi yang ini yang pin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari pin yang ke-7 dulu ya. Nah ini pin 7. Nanti ada resistor 1,6K. Kemudian terus sampai nanti pertemuan ini percabangannya di resistor yang 3,5K. Ini resistornya digabung. Kemudian ini adalah jalur positif ya, karena bertemu dengan elko positif, juga nanti akan bertemu dioda yang positif. Nah ini adalah bagian feedback, jadi CT ini. Setelah itu kita bisa solderkan yang lain. Misalnya untuk bagian ini nih, jangan lupa ini untuk dioda fast atau recovery atau Schottky 4148. Ini di seri ya, di seri. Nah terus ini ada bagian yang negatif, juga mengarah ke elko negatif yang 4,7 mikrofarad. Nanti ini semua ke sini jalur ini ya. Jalur ini adalah jalur negatif, juga terhubung ke arah zener yang negatif. Nah jalur negatif ini nanti akan dihubungkan dengan zener. Nah zener ini pasti nanti untuk kepala yang positif nanti akan mengarah ke bagian kolektor dari transistor. Ini juga dioda yang ini akan mengarah zenernya mengarah ke kolektor. Nah ini juga nanti terhubung dengan kaki yang pin 8. Juga jangan lupa jalur yang negatif pokoknya juga terhubung dengan kaki emitor ya, emitor. Kalau enggak emitor basis ini, saya agak ragu nih ya, tapi kayaknya ini emitor. Kemudian ke bagian resistor yang 3,5K ini. Nah
Ini yang 3,5 resistor yang 35K ini adalah juga bagian terminal ini. Bagian terminal nanti akan langsung mengarah ke PWM TL494. Juga resistor yang satunya yang atas ini juga akan mengarah ke TL494. Resistor yang 3,5K ini nanti semuanya akan mengarah ke bagian basis transistor C655. Juga resistor yang ini nanti akan mengarah ke basis transistor C655 ya. Dan di video yang sebelumnya sudah saya coba ganti dengan transistor 13001 pun bisa working. Saya kira sih hanya itu ya. Jadi memang yang agak rumit itu adalah bagian percabangannya ya. Ini jangan lupa ini untuk elkonya di seri juga. Silakan benar-benar untuk diperhatikan percabangan dan skemanya ya. Saya kira cukup untuk sedikit menjelaskan tentang betapa rumitnya rangkaian ini. Insya Allah kita mempelajari bagian per bagian atau blok per blok itu, lama-kelamaan kita akan paham mas bro ya. Sekali lagi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.